aja sama ibu. Belum dipikirin sampai jam segini. Ya, gak becus banget istri kamu. Gimana sih kamu? Ajarin dong, didik dong yang bener. Pengen disayang mertua, pengen dianggap mertua. Tapi kalau kayak gini caranya, ya ibu gak mau lah. Macam apa kamu? Kamu bawa tas barang-barang kamu tuh semua. Laki-laki itu kerja cari duit buat anak dan istrinya. Kamu nggak ada gunanya. Itu kenapa tuh berantem tuh? Wah, kayaknya diusirin tuh sama mertuanya. Gimana nanti masa depan cucu dan anak saya? Bu, maaf Bu, maafin saya Bu. Nggak ada maaf lagi buat kamu. Pokoknya sekarang nggak ada kata maaf lagi. Kamu keluar dari rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini liatin apaan sih? Kayak ada penampakan. Tetangga Ustaz tuh lagi berantem kayaknya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ente baru nyampe rumah aneh. Udah nilai-nilai tetangga aja. Ini kan bukan urusan kita nih, biarin aja. Kita kan banyak urusan. Oh iya, lupa. Astagfirullahaladzim. Iya, itu sih biarin aja. Ntar juga kalau dia perlu apa-apa ke rumah kok. Kemana tadi agenda lupa tuh? Kita di tempat kafe biasa. Curhat? Iya, yang curhat Ustaz. Jadi tempat banyak yang curhat itu. Iya, yang cerita tuh. Nanti kalau dia ada masalah, tadinya saya mau kasih mau ke sana, tapi kan tetangga Ustaz. Ya udah, itu mah dekat sama rumahnya. Ntar juga kalau dia ada apa-apa, datang berdua, biarin aja, bukan yang pertama. Yaudah, yuk. Yaudah, ya. Tetangga Ustadz tadi yang lagi ribut di depan rumah, itu emang sering berantem ya Ustadz? Jadi saya tuh sama tetangga tadi ya udah kayak saudara dan keluarga lah. Iya. Kita tuh bertetangga bisa sampai lama banget karena satu sama yang lain saling apa ya, bukan nggak ikut campur. Kita nggak mau terlalu jauh kalau sudah urusan keluarga tetangga. Nah biasanya kalau nanti mereka udah tenang, udah adem ayem lagi ke rumah, silaturahim, nasehatin lagi. Jadi udah berkali-kali dinasehatin, tapi saya berpikirnya gini, setiap tetangga itu datang ke rumah, saya anggap dia bawa berkah, gitu kan? Betul Ustaz. Selain bawa berkah, mereka juga bawa berkat, karena bawa kue, gitu kan? Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik sebenarnya ya. Baik. Sebenarnya boleh nggak sih kita ikut campur misalnya ada yang berantem gitu, apalagi urusan keluarga kayaknya Ustaz ya? Sebenarnya kalau dalam keadaan terdesak, kita wajib. Cuman kan kalau ini memang udah satu hal yang ntar juga ke rumah kok gitu, dan ntar kita juga baik lagi. bener. Gitu ya. Karena sering ya Ustadz ya? Masalahnya gini, kan si anak sama mantunya tinggal di rumah. Iya. Tinggal di rumah mertuanya. Kalau sudah tinggal di rumah mertua, berarti seindah-indahnya rumah mertua kan bukan rumah kita. Betul Ustadz. Paling nikmat berumah tangga itu ketika ada masalah, tidak ada siapapun yang tahu. Sekarang tinggal di rumah mertua. Iya. Kalau kita mau tegas sama istri, enak nggak sama mertua? Nggak enak Nah, itu dong. dia. Makanya dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 jelas, berumah tangga itu litas kunu. Litas kunu itu saling menenangkan. Saling menenangkan itu ya harus berdua, belajar menenangkan berdua. Iya Ustadz. Kadang kalau ada pihak ketiga, si istrinya udah mulai merasa tenang, tadi Suaminya nih. yuwaswisu fi sudurin nas yang bisikin telinga istri ini dari ipar, dari mertua, ya kan? Ya, nah ya. itu yang akhirnya menjadi awal perselisihan di dalam rumah mertua. Tapi kalau di rumah sendiri, mau ada token listrik kek, mau enggak, ya nikmatin berdua. Orang lain nggak tahu. Dan itulah yang namanya belajar berumah tangga. Baginda Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat itu untuk tidak menceritakan masalah
rumah tangga seberat apapun. Selesaikan kepada siapapun. Dan mencontohkan. Kadang godaan terberat berumah tangga itu cerita sama orang tua sendiri. Itu. Waduh. Karena dengan kita menceritakan masalah kita sendiri, seakan-akan kan membuat pandangan negatif Iya Ustaz. kepada mantunya, kepada istri kita gitu loh. Iya Ustaz. Jadi sejelek apapun pasangan hidup, seburuk apapun sikapnya, udah bagus-bagusin aja dah. Jadi rumah tangga terbaik itu ketika mulai mandiri, membina rumahnya sendiri. Oh, iya. Bu, jalan dulu ya, Bu. Tunggu. Sini. Rian, ibu kan udah bilang sama kamu, cari istri tuh yang bener. Masa jam segini, istri kamu masih tidur? Semua kerjaan ibu yang ngerjain. Gimana sih, percuma ibu dong punya mantu kalau ibu semua yang ngerjain pekerjaan rumah. Gimana sih kamu? Udah bilangin belum sama istri kamu, ha? Iya, Bu. Kayaknya itu dia kecapean. Makanya dia bangun siang. Alah, itu alasan kecapean, manja itu namanya. Lihat tuh, cucian piring numpuk, cucian baju banyak. Terus sarapan kamu aja sama ibu, belum dipikirin sampai jam segini. Ya, gak becus banget tuh istri kamu, gimana sih kamu? Ajarin dong, didik dong yang bener. Pengen disayang mertua, pengen dianggap mertua. Tapi kalau kayak gini caranya, ya ibu gak mau lah. Iya, Bu. Udah saya kasih tahu, udah saya bilangin. Kecapean kali dia kerja. Yan, ibu udah pernah bilang sama dia, ya, berhenti kerja dulu, urusin rumah tangga yang bener. Tapi dibilangin nggak ngerti-ngerti juga, tetap aja sama maunya dia. Iya, udah, Bu. Udah. Nanti saya bilangin, Bu, ya. Saya kerja dulu, Bu, ya. Tak dulu kamu tuh ya, dengerin, tunggu dulu, kamu tuh nggak ngerti banget. Kamu bela ibu apa istri kamu sih? Rian, tunggu dulu, Rian. Mas, Rian, ibu mau arisan ya, ibu mau rapi-rapi dulu nih ya. Dengerin, bilangin istri kamu tuh nggak becus banget sih, kerjain semua, ibu nggak mau. Bilangin istri kamu. Iya, Bu. Iya bu, nggak becus banget sih. Iya. Iya. Ma, aku berangkat kerja dulu ya. Mas, tunggu aku mau ngomong sebentar. Iya. Tunggu ya, Mas ya. Iya. Kenapa, Ma? Kamu tadi ngedengar Ibu marah ya? Mas, aku udah nggak betah di rumah ini, Mas. Kita pindah aja, Mas, ke rumah Ya, ini. kamu sabar. Aku selalu dianggapnya jelek terus jadi menantu, Mas. Ya, kamu sabar ya. Pasti ntar ada jalannya kok, ya. Sabar. Pasti ada Sampai jalan. kapan, Mas? Kita seperti ini terus. Ya nanti kalau kerjaan udah bagus, ini kita pindah deh ya. Kamu harus sabar dong ya. Insya Allah, kita akan lebih baik lagi ya. Yaudah kalau gitu, Papa kerja dulu ya. Hati-hati di jalan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku bingung harus seperti apa lagi. Di rumah ini saya selalu saja disalahkan. Ibu mertua saya nggak suka sama saya. Saya harus curhat sama siapa ini? Wah, Ustadz Zaki Mirza buka kesempatan untuk curhat di kafe hari ini. Kalau gitu, kebetulan saya curhat aja sama Ustadz ya. Siapa tahu ada solusinya tentang rumah tangga saya ini. Ya udah, kalau gitu saya siap-siap dulu. Terima kasih Pak Ustadz Ya. atas jawaban konsultasi saya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat buat Sama-sama. saya dan saya juga bisa berubah. Apa betul di sini ada Ustadz Zaki, Mbak? Iya Kak, kebetulan Ustadz Zaki sekarang lagi buka sesi curhat sih Kak. Oh iya. Jadi saya antar ya Kak ke Ustadz Zaki. Oh iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini yang mau curhat. Iya, Oh, Ustadz. silakan Mbak, duduk Mbak. Makasih, Ustadz. Ini pasien berikutnya. Luar biasa. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Yanti. Oh, Mbak Yanti. Saya mau
curhat soal rumah tangga saya dengan Ustadz. Oh iya. Gimana Mbak? Jadi begini Ustadz, saya dengan mertua saya selalu saja salah. Semenjak saya menikah dengan anaknya, ibu mertua saya selalu saja ikut campur urusan rumah tangga saya dengan suami. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Ya memang berumah tangga itu nggak segampang yang kita pikir sebelum nikah pasti ya Zo ya. Betul Ustaz. Apa yang Mbak alami ini yaitu bagian dari resiko. Karena kan Mbak tinggal di rumah mertua bukan? Iya, saya masih tinggal dengan mertua saya Nah Ustadz. itu dia. Seorang istri itu surganya di bawah telapak kaki suami. Betul. Begitu ya Ustadz. Ya. Jadi dimanapun suami meminta Mbak untuk tinggal bareng sama dia harus ikut. Di ujung dunia juga harus ikut. Tapi Ustadz, ya gimana? saya kan masih tinggal sama mertua saya. Saya pernah bilang sama suami saya untuk pindah. Tapi katanya dia bilang ibunya tinggal sendirian, gak ada yang jagain lagi. Tapi gara-gara itu saya jadi nggak betah tinggal di rumah mertua saya Ustadz. Iya, Disalahin terus ya? Iya betul, saya disalahin terus. Sakit hati saya Ustadz, setiap hari selalu direndahkan, selalu marah-marah, selalu diomongin gitu Ustadz. Sekarang kayaknya waktunya Mbak untuk banyak-banyak introspeksi diri. Kalau sudah dicoba ngobrol sama mertuanya keras hati ya, bukan cuma keras kepala, Ya Ustaz. tapi keras hati, nggak ada cara lain kecuali Mbak coba diskusi sama suami. Nah, sikap mertua Mbak yang, aduh nggak enak bikin hati ya, bisa jadi itu justru lahan kita buat nyari pahala sebanyak-banyaknya. iya. Sabar, pahala. Istiqomah berbuat baik, pahala. Ini minumannya ya? Masya Allah. iya, Masya Allah, Terima udah datang. kasih. Alhamdulillah. Mbak Ica, sekalian mbaknya mau pesen. Ya, mbaknya mau pesan apa? Saya samain aja deh dengan Udah makan ya, Kak? Iya. Ini seger Iya. banget. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa pelajaran baik juga buat kita Iya, semua saya ya kan. sambil nilai positifnya ya Kak ya. Benar. Iya. Karena memang semuanya segala apapun itu walaupun ada cobaan, tapi setelah cobaan pasti ada hikmahnya ya Ustadz ya. Benar. Nggak mungkin Allah kasih kita cobaan terus kita ditinggalin gitu aja, nggak mungkin. Iya, betul. Iya. Aduh ibu-ibu, udah dulu ya, saya mau pamit pulang. Kita bisa ketemu lagi kok, ya kan bulan depan. Oke. Yang dapat arisan, traktir loh. Ayo siapa tuh yang dapat arisan? Ayo pulang dulu ya, ibu. Dah semuanya. Assalamualaikum. Kalau mau nanya-nanya lagi ke Ustadz juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh tentang keluarga atau siapa Iya, begitu. betul. Boleh. Astaga, Yanti. Kamu ngapain di sini? Bener-bener kamu ya menantu ya. Di rumah kerjaan gak bener kamu malah ada di sini, nongkrong di sini. Sama siapa kamu? Dan ini siapa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalin saya Fazo, ini Ustadz Zaki Mirza Ibu, Bu. Masya Allah. Ini Ibu, kenapa sih Ibu? Inilah Ustadz, ini mantu saya Ustadz. Dia nggak bener Ustadz. Di rumah udah nggak bener malah ada di sini. Mending Ibu duduk dulu Bu. Iya, Ibu duduk dulu, Kamu ambil tuh ya? napas dulu, istighfar dulu. Ibu kan nggak tahu nih ceritanya Mbak Yanti datang ke sini kayak gimana. Nah menantunya datang ke sini itu pengen curhat sama Ustadz. Iya. Kebetulan menurut saya itu hal yang baik karena menanyakan sesuatu hal ke orang yang benar. Betul. Lah ngapain Ustadz? Dia kan nggak bener, dia menantu nggak becus. Dia nggak bisa apa-apa di rumah, cuma bisa kerja doang. Pulang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mertua yang kerja semua di rumah. Tadi cucian piring numpuk, cucian pakaian numpuk, belum dikerjain malah kamu kesini. Hah? Macam apa nih kamu? Hah? Mantu nggak bener kamu. Sabar Bu, makanya segala sesuatu itu jangan diselesaikan dengan emosi. Betul. Ada baiknya kita bertanya, ini kan tempat makan, tempat minum begitu. Nah, di sini kita buka konsultasi buat Betul. buat yang pengen curhat. Jadi ini bukan sekedar ngobrol biasa atau minum-minum, enggak. Tadi mantu ibu ini lagi cerita, nanya ke saya dalam agama itu sebaiknya gimana. Enggak cerita apa-apa kok tentang aib mertua, enggak ada. Ya kan udah saya arahin sedikit tadi. Insya Allah juga tadi ya, supaya banyak sabar. Malah saya bilang banyak-banyak bersyukur dikasih mertua kayak ibu seperti ini. Nah, sisi lain bukan cuma mantu yang harus evaluasi diri. Mungkin ya, mungkin ibu ada sisi yang ibu nggak mau evaluasi diri, apa mungkin ibunya, ya punten lah, ibu yang paling tahu lah.
sisi kekurangan masing-masing kan bukan saya, tapi ibu yang paling tahu. Ustadz kan nggak tahu bagaimana di rumah. Emang ini nggak ada gawainya, Ustadz? Iya kan? Pulang kerja tidur, bangunnya siang. Enak aja. Makasih ya, Cak. Iya. Saya nggak mau lah disalahin, enak aja. Rondia kok mantu gak benar, mantu gak becus. Sekarang kira-kira ibu kalau mantu minta maaf ya Zo ya? Iya. Minta maaf, niat mau berubah. Ibu mau maafin nggak? Mau bantu mantu jadi ikut berubah lebih baik nggak? Kira-kira gimana ibu? Maaf ya Bu ya. Alhamdulillah. Maafin Yanti. Ya, jadi Bu? ibu harus berani memaafkan. Karena kalau tidak dengan memaafkan, berarti kita nggak memuliakan diri kita sendiri, Bu. Namanya orang minta maaf, berarti kan lagi nyari kemuliaan bareng. Orang yang meminta maaf sedang menawarkan kemuliaan. Kalau kemuliaan itu nggak ibu ambil, ibu yang rugi. Begitulah orang yang merugi kalau tidak memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati ibu dengan mantu yang lebih sabar lagi, yang lebih taat lagi, Bu ya. Semoga Allah buka pintu hati ibu lah. Masya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Yanti minta maaf ya Bu. Saya hanya kepengen punya mantu yang baik, yang rajin, Ustadz. Oh, Saya juga nggak mau jahat sama mantu saya. Iya ibu. Iya. Tapi susah dibilangin ya, Ustadz. Insya Allah. Saya juga nggak mau jahat, Ustadz. Saya kepengen hidup rukun dia sama anak saya. Insya Allah. Saya juga nggak mau seperti ini, Ustadz. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah memang dari kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia itu bisa meluluhkan Iya. hati seseorang ya Ustadz ya. Betul. Dari Karena- permintaan maaf pun yang tadinya nggak mau, ketika diulang, akhirnya ibunya Iya. juga mau memaafkan. Berarti mau saling maafin ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu lebih banyak sama Yan. Ibu sering bentak Yanti. Maafin ibu ya, maafin ibu. Maafin ibu Alhamdulillah, sekarang semua sudah baik semua ya. Mbak Yanti dan Ibu sudah baik berarti ya? Amin, amin. Insya Allah. Ya namanya juga manusia Bu, tempatnya salah ya. Setiap manusia itu nggak ada yang pernah bisa lepas dari berbuat salah, Bu. Siapapun, saya, ibu, mantu, anak ibu, pasti pernah bikin salah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, kullu bani Adam khotta'un, wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap kita anak keturunan Nabi Adam ini pasti punya potensi berbuat salah. Tapi manusia terbaik itu adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, dia mohon ampun. Ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah. Terima kasih banyak, Ya. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Masya Allah. Saya permisi pulang. Iya, terima kasih Bu. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Iya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Akhirnya hati yang keras bisa luluh dengan hati yang lembut. Betul. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita sudah selesai curhat bersama Ustadz Zaki Mirza. Sesi curhat. Ada aja emang ya Ustadz ini. Ya. Tapi selalu aja ada kejadian ya Ustadz ya. Hari ini tadi ada yang berantem Tuh. di tempat curhat. Dipikir menantunya malah enak-enakan, santai-santai, nongkrong begitu kan. Iya. Padahal pengen menyampaikan apa isi hatinya begitu ya Ustadz ya. Benar. Pas setelah dia cerita,
taunya mertuanya datang. Ya Allah. Jadilah pertengkaran di situ. Padahal sebenarnya mertuanya juga nggak tahu apa-apa kan, nuduh menantunya. Benar. Enak-enakan kamu di sini nongkrong bla 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 bla. Aduh, saya jadi nggak kebayang tuh. Jadi mbaknya pasti kayak, aduh, ini kan tempat rame gitu ya. Nah ini kalau tadi kan secara pandangan agama udah banyak kita sampai ini di sesi curhat tuh. Betul Ustadz. Sekarang kisah nih sama persis, ngeplak banget. Oh iya Ustadz, kisah apa tuh Ustadz? Suami istri baru nikah, tinggallah di rumah suaminya. Berarti si istri tinggal di rumah mertua kan? Iya. Nah, si istri ini 1 hari 2 hari dia ngerasa kok mertuanya jutek, judes, nyuekin, nggak peduli gitu loh. Kayak ketus banget deh. Wah, dia tahan rasa, dia kesal banget. Sampai dia kepikiran, yaudahlah saya ke orang pintar aja deh, ke dukun lah gitu. Waduh. Wah, jangan diikuti nih sahabat RTV. Itu makanya nanti kita ambil hikmah dari kisah ini nih. Nah, gimana tuh Ustadz? Akhirnya dia cari orang pintar, dapet Zo. Dapat. Datang, Pak, saya udah kesel nih Pak, saya udah nahan emosi saya Pak sama mertua saya. Terus Neng maunya gimana? Yaudah Pak, bikin mati aja deh Pak. Waduh. Nauzubillah ya. Intinya dia pengen masalah selesai dengan cara singkat gitu loh. Betul. Si orang pintar bilang jangan Neng, nanti urusannya sama polisi. Mendingan kalau mau dibikin mati secara perlahan, pelan-pelan. Wah boleh tuh Pak, katanya. Waduh. Oke, kata orang pintar gini, ini ada serbuk racun. Kamu bawa ke rumah, setiap pagi kamu bikin teh manis hangat, kamu taruh racun. Siang kamu bikin sop, taruh racun, bubuknya itu. Iya. Malam kamu bikin sayur seadanya, taruh racun. Setiap hari. Berubah si ibu mertuanya nih. Berubah jadi apa Ustadz? Biasa aja dong, ini bukan film horor. Gitu. Saya pikir berubah jadi apa Berubah gitu. sikapnya. Oh, berubah sikapnya. Yang tadinya kalau ke arisan tuh mantu saya males, mantu saya persis kayak tadi deh. Iya. Yang curhat itu, hal ini enggak. Ya Allah, Jeng, biasa kalau gosip kan ibu-ibu. Ya Allah, Jeng, mantu saya sekarang kalau pagi bikin teh, bikin sayur sop. Terus kalau malam tuh saya mau tidur dikasih buah. Aduh, rajin deh berubah. Si mantu ngerasa, aduh, nggak tega nih. Mana racunnya banyak masuk lagi gitu kan. Datang lagi dong dia ke orang pintar. Pak, mohon maaf Pak. Ternyata mertua saya udah berubah Pak sekarang. Udah nggak jahat kayak dulu. Ke saya tuh baik, perhatian. Udah nggak ngomongin yang jelek-jelek. Ya Allah kan gimana Pak? dikasih racun. Nah itu dia. Mertuanya berarti Ya on kalau the way ke... itu udah on the way. Si Ke- mantu nanya, ya Allah Pak gimana? Si bapak yang ngasih serbuk racun cuma ketawa, dia bilang gini, Neng, mohon maaf, udah masuk semua ya racunnya. Ya Allah, udah Pak, ya Allah. Neng asal tahu, itu bukan serbuk racun, itu sebenarnya vitamin buat ibu. Sebenarnya itu ada herbalnya juga. Masya Allah. Jadi bikin ibu sehat. Neng tahu nggak sebenarnya racun itu ada di mana? Di pikiran Neng sendiri. Jadi yang jadi racun itu bukan mertua, tapi kita yang tidak bisa menempatkan diri. Buktinya Neng dengan nyiapin teh, nyiapin sop, dia jadi berubah. Jangan pernah bermimpi merubah mertua kalau kita nggak merubah diri sendiri. Gitu. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini kita sudah mau sampai rumah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kasih Akhirnya. kesimpulan hari ini nggak nih Ustadz nih? Ya, berkeluarga, bertetangga, bersahabat, hubungan suami istri, semua itu adalah titipan dari Allah supaya kita berproses belajar menjadi manusia lebih baik sehingga mampu menggapai bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Jadi seperti itu sahabat RTV. Semoga yang lagi nonton, yang sudah berkeluarga, mungkin ada masalah sama mertua atau sama menantu, semoga Ustadz On The Road hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan begitu ya. Kalaupun pengen bertanya-tanya nanti bisa ikut juga di acara curhat sama Curhat, Ustadz. betul. Ya? Silahkan. Bisa. Nah, itu dia. Kalau ada yang bagus-bagus selalu harus diikutin, sedangkan yang buruk jadikan pelajaran dan jangan diikuti.
Saya Fazzo Ahmad. Saya Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Ustadz on the Road berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.